Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Ulama al-kiram, hadrat al-murabbi, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Amanah, Al-Akhil Karim, Ibnil Karim, Bapak Kiai Haji Dr. Musafidi Ma'izzuh, Mbak-mbak dan mas-mas sekalian, rahimakumullah. Saya bukan seorang kiai, saya adalah santri biasa yang masih butuh menimba ilmu, terutama kepada Kiai Sholihin ini, karena disuruh bicara tentang ilmu. Ada baiknya kita melirik sejenak pada wahyu perdana yang diturunkan kepada Hadratur Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa wahyu perdana itu namanya launching? Menurut dunia bisnis, semua launching itu pasti di tempat yang tenar, yang di keramaian. Umpama ada produk baru yang mau dikenalkan di masyarakat, pasti di launching di ibu kota, di tempat keramaian, biar dikenal orang. Gak mungkin lah produk baru yang hebat itu di launching bukanya di Pondok Tebuireng, itu kan gak mungkin karena terlalu desa. Persoalannya kenapa wahyu perdana yang sebegitu hebat atau al-alaq ini justru turunnya bukan di Makkah, di Ka'bah, di kota yang bisa disaksikan oleh dunia atau publik. Kenapa kok justru di Gua Hira yang tersembunyi? Itu nanti beliau saja lah yang menjelaskan kenapanya itu. Walhasil begini, sesuatu itu apabila berkualitas, Al-Quran kalamullah yang sangat berkualitas di atas semua kalam. Meskipun itu turun perdana di Gua Hira yang terpencil, tetap ini bisa menyebar kemana-mana karena dibutuhkan orang. Kira-kira seperti itulah kehidupan kita. Tidak perlu kok kita itu viralkan diri, tidak perlu kok. Cukup mengkualitaskan diri saja. Mungkin loh ini. Warung rujak, tak tahu rujak ya? Ini warung rujak yang sangat berkualitas, yang sangat enak. Walaupun ditaruh di pertengahan sawah di pinggir desa, pasti banyak pendatangnya, pasti. Saya menyambung fatwa Kiai Sholihin tadi itu berikhtiar. Iya. Bukan viralnya yang kita kejar, bukan di pamornya, tapi di kualitasnya. Itu tentang kenapa turun di Gua Hira, nggak di tengah-tengah di Ka'bah saja. Lihat sekarang yang menjadi murid mendapatkan Al-Quran itu siapa? Yaitu waktu itu saya sebut saja Muhammad bin Abdillah.
yang kita sekarang panggil Hadratur Rasul Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang menjadi guru besarnya siapa? Jibril alaihi salatu wassalam. Gurunya hebat, kelas Jibril. Nah, ini yang tadi saya tanya kepada Pak Kiai Solihin yang mengambil program tahfidz di sini, yang cewek ada sekitar 50-an, yang cowok sekitar 60-an. Perhatikan di Al-Quran itu. Saat malaikat Jibril itu bertugas yang baik-baik, ditugasi Allah yang baik-baik, itu pasti menggunakan kata ruh. Pasti. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Terusnya tanazzalul malaikah. Saya teruskan aja ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, bukan wa Jibril. Ruh, kita tahu maknanya ruh kan? The power, energi. Lihat ketika nuzulkan Al-Quran, nazala bihir ruhul amin. Hebat. Tapi kalau ayat itu ayat gontok-gontokan atau mau bertarung, orang-orang kafir, mangkana aduwal lillahi, terus waruh apa? Wajibril. Nah, ketika mau teman-teman dipakai kata-kata apa ini? Jibril. Itu hebatnya Al-Quran. Nah, di gua ini yang sempit seperti itu, yang Al-Quran menggunakan dua term. Bahasa Arabnya gua itu satu kahfi. Kahfi maknanya gua. Ghor juga gua. Ayo, suratul kahfi, surat gua kan. Waktu Hadratur Rasul sedang mau hijrah, mampir di Gua Sur, tidak mungkin pakai kafi, pakai ghar. Idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Surat apa Mas? Ini yang sudah 10-an tahu. Apa enggak? Surat apa enggak? Hah? Wah, ini jauh ini. Apa perbedaannya kahfi dengan ghor? Kalau kahfi itu gua yang luas, makanya muat untuk ashabul kahfi dan anjingnya bisa tidur-tiduran santai. Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal. Goa luas. Tapi kalau ghor itu goa yang sempit. Makanya untuk sembunyian Hadratur Rasul hanya bersama Abu Bakar saja. 2 orang sudah nggak cukup. Itu bedanya. Sehingga Al-Quran itu tidak pernah ada kata mutaradif, kata yang sama maknanya itu tidak ada. Pasti ada bedanya. Gak pernah ada mutaradif, padanan kata itu tidak ada. Pasti. Lo baca itu ada iqra, ada qiraah, ada tartil, ada darus, ada tadabbur, ada apa lagi ya? Banyak. Kalau qiraah itu pembacaan universal, tidak harus membaca kata-kata. Kalau tartil itu bacaan benar, bacaan benar. Tapi kalau tilawah itu bacaan indah. Makanya musabaqah tilawatil Quran. Ya kayak
gini nih Pak Haji Agon ini suara nggak masuk di tilawah, nggak masuk karena nggak indah. Bapak ngomel nggak apa-apa itu. Ada tadarus itu bacaan berulang-ulang. Makanya tadarus Ramadan hatam baik lagi, hatam baik lagi. Coba nggak ada yang ada qiraah universal. Nah, sudah saya balik lagi ke wahyu perdana. Muridnya itu sekelas Rasulullah, gurunya sekelas Jibril. Tapi apakah langsung bisa dimengerti pelajaran itu? Ternyata enggak. Ya Muhammad, Iqra. Apa jawab Nabi? Gak bisa kan? Ma'ana biqari. Ya Muhammad Iqra. Ma'ana biqari. 3. Mohon maaf ya. Itu artinya menjadi santri belajar sekali nggak bisa, belajar 2 kali dalam materi yang sama belum bisa, ketiga belum bisa. Ya nggak boleh putus asa. Wong Nabi aja Iqra aja 3 kali tahapan. Pertama Iqra, mulai bagaimana you membaca. How do you read? Bagaimana you membaca? Karena tidak semua orang itu bisa membaca. Sudah naik ketiga, Iqra yang ketiga. Setelah dibaca apa? Dipikir. How to think? Berpikir. Yang ketiga beraction. Baru dipandu Iqra bismi rabbik alladzi khalaq. Nah, di sini ini dalam wahyu perdana ini kata Iqra kan diulang 2 kali. Pertama untuk kebesaran Al-Khaliq. Iqra bismi rabbik alladzi khalaq. Yang keduanya Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yang pertama itu kan sangat teologik kepada Allah, zat yang mencipta. Tetapi Allah tidak hadir dengan nama Allahnya, tapi Rabbnya. Bisa dibayangkan kemampuan Tuhan mengalah dirinya tidak disebut, tidak menyebut dirinya, tapi yang disebut jabatannya Rabb. Bismi rabbik alladzi khalaq. Rabb yang bisa mencipta. Kata-kata Rabb, Tuhan yang bisa mencipta ini sudah menghabisi semua persepsi teologik, faham-faham agama, keimanan untuk mengukur apakah Tuhanmu itu benar apa enggak. Allah membuat kriteria Rabb ialah alladzi khalaq, yang bisa mencipta. Gitu toh. Bagi orang yang menyembah berhala mesti berpikir, ini berhala ini mencipta saya atau saya yang membuat? Mikir. Cukup dikatakan begitu aja. Orang yang menuhankan Yesus juga berpikir, Yesus itu apa bisa membuat saya? Dia sudah mati, lama meninggal. Dengan ini orang berpikir-pikir, apakah benar Tuhan selama ini yang kita sembah itu dari kalangan animistik, musyrik, dan kalangan apa ini agama lain, Nasrani, Yahudi. Untuk itu pasti gugur dengan kata-kata alladzi khalaq, sudah guguran semua. Tetapi halus sekali sentuhannya, garapannya halus sekali. Mungkin ya kata yang menuhankan Yesus, maaf loh, mungkin loh, saya gak ngerti agama lain ya. Apakah betul Yesus itu Tuhan? Umpama mereka mesti berpikir, kalau Yesus itu Tuhan,
Lah terus umat-umat terdahulu yang 1000-an tahun itu menyembah siapa? Mana ada Tuhan lahir belakangan? Al-Quran tidak mau berdebat. Cukup menurunkan surah yang isinya struktur keluarga. Surah Ali Imran, surah keluarga Pak Imran. Loh, Ali kan keluarga Mas ya. Imran itu Mbah Imran. Mbah Imran itu siapa? Loh, Imran Mbah punya istri Hannah. Makanya Al-Quran di itu idz qalatim ra'atu Imran Hannah. Hannah punya anak Maryam. Maryam punya anak Isa. Tidak mau berdebat. Seolah-olah Al-Quran begini. Jika ingin tahu Yesus itu siapa, Isa itu siapa, tanya aja kepada Mbak. Itu loh Mbak Yono. Mama tanya betul. Mama saya tanya nih. Assalamualaikum Mbah Imran. Iya apa? Tanya. Saya tanya, Isa itu Tuhan apa bukan? Tanya pada mbahnya ya. Saya yakin mbahnya akan marah. Ngawur rekor. Isa itu cucuku, tak gendong barang ya ngompol barang. Ngawur rekor. Mosok cucuku itu Tuhan. Mosok saya menyembah ke cucuku sendiri. Mungkin begitu. Tapi Al-Quran tidak mau berdebat. Ditunjukkan saja struktur keluarganya. Itulah yang banyak dipakai oleh para kiai-kiai kita, kiai-kiai salaf yang sopan tapi mengena. Salah satunya generasi sekarang Al-Mukarram Kiai Solihin sendiri. Hebat. 2 kali kata Iqra diulang. Yang kedua Iqra wa rabbukal akram. Perhatikan baik-baik. Di Al-Quran kata Al-Akram dengan bentuk tafdhil superlatif itu cuma sekali ini saja. Biasanya karim saja. Kecuali pada konteks ini Allah menghadirkan sifatnya yang hebat, Al-Akram. Iqra wa rabbukal akram. Kenapa menjadi akram? Paling mulia. Jawabannya alladzi 'allama bil qalam, karena mengajar. Yang kedua karena mengajar. Yang pertama tadi alladzi khalaq, karena mencipta. Walaupun Allah itu mampu mencipta, tapi ada agennya. Didelegasikan kepada orang tua, bapak dan ibu. Jadi bapak dan ibu itu agen Tuhan, bidang penciptaan. Sedangkan guru para kiai itu agen Tuhan di bidang pendidikan, pengajaran. Pertanyaannya, dijawab semua loh ya. Mau jawab enggak? Jawab enggak? Mulia mana? Orang tua atau guru? Meneng. Wis buyar iki ceramah iki buyar wis. Ayo. Yang pertama alladzi khalaq. Itu wakilnya itu orang tua. Nomor 2 alladzi 'allam. Allah zat yang mengajar, wakilnya guru. Mulia mana? Orang tua atau guru? Saya tahu jawabannya mesti beda-beda. Bagi mbak-mbak yang cewek-cewek pasti mulia orang tua. Alasannya, lah kamu tuh lahir dari mana? Memang dari batu ya. Kalau nggak dari rahim ibu, maka ibu yang lebih mulia. Kata yang laki-laki itu kan enak ya dalam pembentukan anak manusia itu ya. Itu kan tinggal nyponsori saja kan, cerit-cerit.
Kata yang mulia guru, walaupun ibu itu yang melahirkan, tapi anak manusia ini kalau tidak berilmu, tidak mempunyai pendidikan, tidak punya wawasan agama dan lain-lain, terus apa manfaatnya? Kucing itu juga mana? Juga melahirkan, kambing juga melahirkan, tetapi menjadi mulia karena dididik dengan ilmu. Jadilah iqra wa rabbukal akram. Terus gimana? Sesungguhnya yang salah itu yang bertanya. Salah yang salah. Yang betul mana yang paling mulia? Ibu orang tua atau guru? Jawabannya begini. Yang paling mulia adalah orang tua sekaligus sebagai guru, atau guru yang sekaligus sebagai orang tua. Yaitu jawabannya. Bagaimana orang tua juga mempunyai mendidik yang baik, bagaimana pendidik itu juga mempunyai sifat rahmat sebagai orang tua. Kira-kira begitulah kira-kira. Karena ini, wah ini saya mau memameri sedikit ini, memameri sedikit tentang surah Al-Alaq ini. Maaf ya, ikra, qara'a itu kan fi'ilnya muta'addi, butuh maf'ul bih. Tapi maf'ul bihnya objeknya itu dibuang. Ikra, bacalah, bacalah. Iya, yang dibaca itu apa? Tidak ada. Udah. Ujung-ujungnya surah Al-Alaq ini apa? Wasjud waqtarib. You bersujudlah kepada Allah dan mendekat-dekat. Sudah dari surah Al-Alaq. Setelah surah Al-Alaq apa? Al-Qadar. Baru di sini mulai ada jawaban Allah tentang maf'ul bih atau objek yang dibuang tadi. Ikra, ikra. Yang di ikra itu apa? Al-Qadar menjawab tapi secara semu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tapi pakai hu. Lah inilah gaya Al-Quran itu. Sering-sering domir itu di depan. Hu itu siapa? Tapi kita sudah memastikan hu itu Al-Quran. Dari mana kok bisa? Udah ya. Kata-kata Lailatul Qadar itu menjawab wasjud waqtarib. You bersujud berdekat-dekat kepada Allah itu dipilihkan oleh Gusti Allah. Waktunya malam dan yang terindah adalah Lailatul Qadar. Tidak ada waktu yang lebih hebat dari itu dipilihkan. Yai, boleh saya cerita sedikit? Ya. Kalau di daerah Jawa Timur tuh yang biasa menunggu setoran Al-Quran, di sini ada berapa guru Al-Quran yang menerima setoran Al-Quran? Ada banyak nih. Ini cerita aja ya. Gayanya guru Al-Quran kalau nunggu setoran hafalan itu macam-macam. Kalau salah ada yang baca. Gak apa-apa, itu ada ilmunya. Gak ya rusak kabeh. Atau tetap gak salah. Ada yang cara mengingatkan itu hanya satu harokat, matlul harokat. Nah ini cerita ada santri yang setoran hafalan surah Al-Qadar, dia tidak ngerti nahwu. Menghafal Al-Quran tapi tidak didasari dengan amsilati, gak ngerti nasab, jar, rofa, gak ngerti. Setoran ke kiainya. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Mestinya begitu ya? Iya kan? Dia bacanya gini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata kiainya til. Nah, bacanya kan fi lailatul qadr. Til. Ulang lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Benar kan? Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tul. Enggak bisa salah. Yang tadi itu til disalahkan menjadi tul. Yang kedua ma adraka ma lailatul tul. Akhirnya yang ketiga dibaca lailatul tul qadri khairul min sendiri. Kata kiainya, gimana sih kok lailatul tul? Ya terus lagi aja lah, dipilih yang mana, yang tul apa yang til. Kata kiainya, saya lebih baik yang tul saja gitu. Daripada gak guyon ya coba lah gitu. Nah sekarang ilmu. Semua kata Al-Quran yang mempertanyakan sebuah persoalan dengan wama adraka, ya kan? Wama adraka mal qari'ah, wama adraka mal haqqah. Semua bentuk pertanyaan yang menggunakan fi'il madhi wama adraka pasti dijawab sendiri, dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak tahu. Coba. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Jawabannya gimana? Penjelasannya. Lailatul qadri. Wa ma adraka ma tariq. Tariq itu apa? Jawabannya an-najmus saqib. Semua yang wa ma adraka mal khutamah dijawab narullahil muqaddah. Semua yang wa ma adraka pasti dijelaskan sendiri oleh Allah. Pasti. Tapi kalau menggunakan fi'il mudhari wa ma yudrika itu tidak, dibiarkan saja. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariban. Tentang hari kiamat biarkan. Gak ada penjelasan. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Pakai la'allahu. Tidak dijelaskan. Kehebatannya Al-Quran terus. Nah, saya lanjutkan ke inna anzalnahu fi lailatul qadr tadi ini. Belum ada kejelasan yang hebat. Yang dibaca tadi apa? Masih pertanyaan, masih kosong, kemudian ada hu. Ternyata surah berikutnya Al-Bayyinah, maknanya penjelas, mengclear, menjelaskan, explain ini disebutkan mulai lam yakunil ladini sergah rasul minallahi yatslu suhufam mutahharah fiha kutubun qayyimah. Seorang rasul yang membacakan suhuf mutahharah fiha kutubun qayyimah, apalagi kalau tidak Al-Quran. Jadi ada tafsir itu bukan menggunakan mufradat, tapi menggunakan munasabah antara surah, bukan antara ayat. Antara ayat maklum dekat. Ini antar surah. Iqra dijelaskan ke in anzalnahu, dijelaskan pada suhufam mutahharah fiha kutubun qayyimah. Jadi ada tafsir model begitu tuh. Itu ada. Itu namanya teori munasabah bainal suar atau relevansi antara surah. Seperti itu.
Betul tadi Pak Kiai, belajar, masih banyak belum kita tahu. Belajar, sudah kita tidak tahu ukuran kita berapa. Yang penting ilmu itu tidak pernah kita kenyangkan. Nah, lalu apakah kita ini betul-betul yakin dengan Al-Quran? Jawabannya pasti yakin. Tapi saya sering mengingatkan, jangan sekali-sekali berkata bahwa Al-Quran itu kitab suci bagi umat Islam. Yang betul, Al-Quran itu kitab suci bagi umat manusia. Di surah yang sama, hudan, guidance, ada hudan linnas, ada hudan lil muttaqin. Muttaqin pasti nas, dan nas belum tentu muttaqin. Lelaki dan jejaka itu pasti laki-laki, tapi laki-laki belum tentu jejaka. Kayak ini. Gadis itu pasti perempuan, tapi perempuan belum tentu gadis. Salah. Nah, jadi jangan mengatakan Al-Quran itu kitab suci bagi umat Islam. Enggak. Hudan linnas. Bedanya, kalau muttaqin yang beriman itu bisa mendownload, bisa mengunduh pesan-pesan Al-Quran secara totalitas. Di dunia bisa dinikmati sebagai guidance, di akhirat juga bisa diambil bagian. Itu double. Sedangkan yang non-muslim itu bisa mengambil Al-Quran di bidang keduniawian saja, akhirat tidak. Karena itu ayat-ayat yang mengenai tentang dunia itu banyak digali oleh orang-orang yang non-muslim. Gak apa-apa, memang Al-Quran itu selain kalamullah, salah satu fungsinya adalah sebuah kebaran ilmu. Ya maaf saja ya, sampai hari ini kisi-kisi Al-Quran yang bisa dibuktikan secara ilmu itu sudah sekitar 400 terbukti. Makanya perkembangan penduduk dunia yang dekade ini semakin melompat, banyak yang muslim. Kalau menurut catatan The World Population Review, penduduk dunia ini sekitar 7,8 miliar. Dekade ini yang kemarinnya masih 1,4 miliar, sekarang sudah 1,9 miliar atau 24,2%. Pertanyaannya, kenapa penduduk dunia, orang-orang modern, termasuk di Inggris sendiri sekarang, wali kota di Inggris itu banyak yang muslim. Jadi perkembangan di Eropa diawali dari Inggris. Bank syariahnya jauh lebih hebat dibanding Indonesia. Kenapa seperti itu? Kata The World Population Review, itu karena ya ini Al-Quran ini, Islam itu ajarannya bisa dibuktikan. Tidak pernah disangkal, walaupun Al-Quran itu memang Al-Quran itu satu-satunya kitab suci yang berani menantang dunia. Lainnya tidak ada. Maaf ini. Pernah di mana ini, di Mesir. Di Mesir itu ada seminar Al-Quran untuk mencoba meneliti bagaimana Al-Quran ini berbicara, bagaimana Al-Quran ini beredaksi, ada kesalahannya apa enggak? Ada yang bidang ini. Maaf, ada satu makalah yang membicarakan Al-Quran dari kaidah nahwu. Makalah itu menemukan kejanggalan bahasa Al-Quran yang tidak sama dengan kaidah nahwu, yaitu pada surah Al-Ankabut
bahwa orang kafir itu, orang musyrik itu kama salil angkabut. Kama salil angkabut. Angkabut apa ya? Laba-laba ya? Laba-laba. Kama salil angkabut. Lafaz angkabut itu mudzakkar. Taknya tak asola, bukan tak anis. Buka dictionary kamus siapapun, al-angkabut itu mudzakkar. Tapi lihat fa'ilnya justru kama salil angkabut ittakhadhat baita, bukan ittakhadhat. Itu pasti salah. Domir ini yang ini kembalinya ke angkabut, mestinya ittakhadhat baita, bukan ittakhadhat. Karena al-angkabut bentuknya mudzakkar. Kenapa ini fi'ilnya muannas? Makalah ini dibahas dan deadlock. Iya benar. Kalau begitu kemungkinan naskah Al-Quran ini salah transkrip, salah dalam pembukuan, atau penulisannya salah. Tapi Nabi Muhammad yang salah nggak mungkin. Kalau menyalahkan Jibril nggak mungkin, menyalahkan Gusti Allah nggak mungkin. Sudah top bahwa ini kredit sudah Al-Quran susunan salah, kemungkinan periwayatan salah. Belum bubar majelis itu, di belakang ada peserta dari Amerika ikut. Pak pimpinan boleh saya berbicara? Boleh, sebentar aja, silakan. Kenalkan, dia berdiri dan bicara dari belakang, mengatakan saya ini sedang meneliti, saya di disiplin biologi meneliti tentang laba-laba itu. Dalam penelitian saya, semua laba-laba yang membuat jaring-jaring besar itu semuanya berjenis kelamin betina. Karena untuk menghasilkan senar laba-laba yang kuat itu, yang lebih kuat dari serat baja itu, hanya ada di laba-laba betina. Karena di dalam perutnya laba-laba betina itu ada semacam mesin pemintal benang. Yang laki-laki, yang laba-laba cowok tidak ada. Iya. Jadi kalau begitu Al-Quran itu betul pakai ittakhadhat, bukan ittakhadhat. Karena yang buat sarang-sarang itu semua jenis kelaminnya betina. Maka fi'ilnya menggunakan bentuk muannas, ittakhadhat, bukan ittakhadhat. Kalau begitu at-tadhkir wa ta'nis di sini bukan dari lafadznya tapi maknanya yang dipakai. Loh, balik lagi kaidah lagi betul. Sekarang saya tanya, Tolha, kata Tolha, ada tanya ya? Itu nama cowok apa nama cewek? Cowok. Mudzakkar apa muannas? Mudzakkar, mestinya Omah Tolha, gak mungkin Omah. Walaupun lafadznya itu muannas, tapi itu nama laki-laki. Terus kalau Zainab, mudzakkar apa muannas? Muannas ya kan? Walaupun namanya Zainab, pasti Ja'at Zainab. Sekarang saya tanya, Anda jawab. Yani mudzakkar apa muannas? Yani. Ada nggak cewek namanya Yani? Nggak Yani ada? Ada. Ya terserah penggunaannya. Kalau Yani sebagai nama cewek ya Ja'at sopo Yani. Tapi kalau Yani nama cowok, Jenderal Ahmad Yani ya Ja'at Yani. Ya udah, itu namanya at-tadhkir wa ta'nis fil ma'na, bukan fil lafadz. Betul itu. Karenanya maka di dalam Al-Quran yang begini ini, subhanallah, belajar dan belajar tidak pernah selesai sampai masih muda depan. Sudah, ini tak terus nongkrong setiap tahun kemarin
saya nyambangi ponakan saya di Korea Selatan yang ikut personal band Blackpink. Tak percaya? Loh, personal cewek-cewek di Blackpink Korea itu keponakan saya. Satu keturunan, satu mbah dengan saya, tapi Adam. Nah ya ini, saya mau bicara ke luar negeri ada sekarang. Di Fakultas Kedokteran ini ada seorang dosen yang menugaskan mahasiswanya semua, termasuk mahasiswi, karena dia ini ahli kulit hisab ya. Kalian semua tolong carikan di semua kitab suci menurut kepercayaan kalian. Carilah kitab suci yang membicarakan tentang kulit. Kulit itu seperti apa? Menurut kitab suci yang Anda tahu. PR ya. Pada waktu yang dijanjikan hampir sebulan, semua mahasiswa Fakultas Kedokteran ini tidak satupun yang berhasil menemukan keterangan tentang kulit di kitab suci, kecuali seorang mahasiswi cewek yang dia memang sering membaca terjemahan Al-Quran. Kata si cewek ini, cewek Korea ini, Pak dosen, saya menemukan tentang kulit ada di kitab Al-Quran, the Holy Al-Quran, Holy Quran. Gimana? Cuma beda Pak dosen. Ini konteksnya bukan konteks dunia, tapi konteks neraka jahanam. Sudah tidak peduli konteks apa aja, terserah gimana kata kitab Al-Quran gimana tentang kulit dijelaskan. Kullama nadijat juludum badalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Ini mesti bisa menjawab surat apa? Masih pendek ini. Tuh, isi saja kita. Orang di neraka jahanam itu dibakar. Ulama nadijat juludum, kulitnya ini matang, diganti lagi kulit yang baru, diganti kulit yang baru. Apa kata dosennya? Nah itu yang kita cari. Itu mana ini kata dosennya. Inilah hebatnya Al-Quran, bicara tentang kulit yang matang diganti dengan yang baru. Itu informasi bahwa kulit itu mempunyai sistem peremajaan sel. Ya Allah, saya membaca ayat ini berkali-kali, saya membaca tafsir itu ya pernah, tapi dia tidak pernah berpikir kalau ayat ini informasi kulit itu mempunyai sistem peremajaan sel. Dari mana? Dari badalnahum juludan ghairaha, yang baru, berarti kan pengganti. Kemandekan kita itu mandek. Ayat-ayat yang untuk akhirat itu biasanya diakhiratkan semua, tidak pernah di-download, diaplikasikan di dunia. Kena orang Korea justru ini ayat dunia tentang sistem peremajaan sel. Makanya Korea itu lebih maju dalam dunia hisab. Yang pesek-pesek nggak usah bingung, kirim ke Korea, sehari 2 hari baik lagi sudah maju. Yang matanya sedikit kayak saya begini bisa saya pernah tanya kepada teman saya di Korea, cewek-cewek Korea itu yang ori dengan yang modif itu gimana? Dan tanya gitu, kan gak apa-apa kan? Nah, cewek Korea kan bening-bening gitu ya. Bagaimana cara membedakan cewek Korea yang masih ori dan yang modif? Kata teman saya begini, itu biasanya di pupil matanya Pak. Gimana Pak?
Kalau pupil matanya ini polos, itu berarti masih asli Korea. Tapi kalau sudah ada garitannya seret ini, itu berarti sudah modifikasi. Katanya gitu. Apa mau dibuktikan? Nah, sudah. Kelemahan kita seperti itu. Sering akhirat diakhiratkan saja, tidak di dunia. Coba sekarang lagi yang akhirat. Apa ya, Yasin sekarang. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Semua kita tafsir al-yauma itu hari akhirat. Semua. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Mulut dikunci wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Betul. Tapi apakah ini tidak sebagai informasi bahwa sidik jari itu mempunyai informasi yang akurat? Wa tukallimuna aydihim. Buktinya sekarang absen yang di kantor-kantor pemerintah itu tidak pakai tanda tangan karena bisa dipalsu, pakai pincer. Apakah itu tidak termasuk wa tukallimuna aydihim? Oh, ini garis. Apakah begitu? Kan hebat semua. Ya, mudah-mudahan dengan kita belajar itu Allah memberikan rahmat pada kita. Mudah-mudahan pesantren ini menjadi kasajaratul thayyibah asluha sabit